Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada malam ini kajian kita yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 134. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم وأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها قيوم برحمتك نستغيث يا أيها قيوم برحمتك نستغيث اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب والحكمة اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menunggu
Kono lek ning bulu kono celono anduk ngene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a, dan ketika terjadi waqa'a alaihim atas mereka apa rijesu rijes. Rijes itu siksaan, yaitu ada 5 yang disebutkan dalam surat ini, yaitu ayat 133 yang baru disebutkan itu ayat sebelumnya, itu ada topan, belalang, ada kutu, ada kodok, darah. Semua itu begitu terjadi ulama nazala lihimul azab, ketika mereka keturunan siksa seperti tufan, belalang, balkumal dan kutu, tumo, wadubadi'a dan kodok, wadama dan darah. Qalu berkata mereka kaum Fir'aun itu, ya Musa, hai Musa. Ini ud'u, mendoakanlah kamu, berdoalah engkau lana manfaat untuk kami, Fir'aun CS, Rabbaka pada Tuhanmu. Nah, berarti kan enggak duwe pangeran deh. Coba kau minta pada Tuhanmu untuk kami, manfaat untuk kami. Bima, dengan apa-apa, ahida, yang telah menjanjikan Rob kapa indaka, yang ada di sisimu. Ahida menjanji siapa Rob pada ma indaka di sisimu. Dengan apa-apa, abima amarok karobuk, dengan apa yang telah Tuhanmu perintahkan untukmu. Kamu kan dapat jaminan doanya mustajab, diterima. Coba doakan kami ini supaya dikabulkan doamu untuk kami, sehingga kami akan menetapi janjimu. Sudah, saya mau kau perintah. Lain kasyafta, niscaya jikalau menghilangkan kamu an-najaruh dari kami, arisa pada siksaan ini. Kalau kamu bisa mengangkat jauh dari kami siksa ini, lalu minunna, niscaya akan iman kami, niscaya akan membenarkan kami laka padamu. Nah itu wong nek kaya ngene iki modele ya padha mbek wong kaiki. Nah aku soge ngono, nek aku wis ekonomine lancar ngono, wis pateng ibadah ngono kuwi enggak kena. Ya gak usah nganteni ekonomine lancar, ya piye keadaane ya ibadah. Itu yang pertama, dia akan iman, membenarkan terhadap Musa. Tapi dengan syarat Musa bisa menghilangkan siksa tadi. Wala nursilanna, dan niscaya akan melepaskan kami ma'aka bersama Musa Bani Israel pada kaum Bani Israel. Saya juga akan lepaskan Bani Israel kepadamu beserta harta mereka, baik yang sedikit maupun banyak di antara harta orang Bani Israel, itu akan kulepaskan. Waktu itu kan dijadikan apa istilahnya budak semua. Itu janjinya kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Tapi dengan syarat Nabi Musa bisa berdoa pada Allah menghilangkan siksa yang Allah terapkan itu. Ya sungguhan Nabi Musa juga melihat janji itu menggiurkan kan. Harapan Musa mereka iman, ya sudah. Amar ma'rufnya, nahi mungkarnya itu berhasil, berarti begitu. Menurut pemikirannya Musa. Tapi
Kembali lagi kepada qadar Allah ini kan. Qadar Allah ini menentukan segala-galanya. Siapapun tidak ada yang tahu terhadap qadar Allah kecuali Allah. Walamma kasyafna, maka ketika aku Allah menghilangkan aku Allah anhum jauh dari Bani Israel ar-rijsa pada rijs siksaan tadi, ketika saya mengangkat jauh dari mereka siksaan itu, kuhilangkan, kurofa istilahnya, ila jalin kepada masa hum yang mana mereka itu baliguh menyampaikan mereka pada ajal, maksudnya sampai ajal yang saat itu sampai pada mereka, yaitu al-gharq itu tenggelam. Baliku yang menyampaikan mereka pada ajal, maksudnya adalah masa yang mana masa mereka itu sampai kepada tenggelam. Idahum itu. Jadi ini terakhir. Idahum ketika mereka sampai ke ajal itu, hum mereka itu yang kusun, merusak mereka semua, merusak janji mereka bersama Musa itu. Yaitu besarnya siksaan ya akhirnya mereka ditenggelamkan itu. Jadi singkat cerita begitu itu. Jadi belenjani janji atau nyulayani janji atau mengingkari janji, merusak janji mereka itu berkali-kali. Gitu. Orang 1 kali, 2 kali, 3 kali itu enggak. Setiap ada siksaan janji akan iman. Begitu ditagih, datangkan lagi siksaan. Gitu istilahnya berkali-kali seperti itu. Yang endingnya terakhir itu tidak bisa mereka minta lagi, ya mati, tenggelam itu. Pantakomna, maka menyiksa aku Allah bain minhum dari mereka dengan 1 kali saja itu. Kusiksa itu. Bimarotin wa'idah. Ya apa? Berupa fa'aghraqna, maka menenggelamkan aku Allah pada mereka bil yammi dalam laut. Itu di lautan. Mereka itu ditenggelamkan di laut. Yaitu wal bahr, Bahrul Ahmar namanya. Lautan merah, Laut Merah. Atau terkenal dengan Laut Kulzum. Kalau ditanya di sekolahan ini laut apa? Laut Merah atau Laut Kulzum. Yang laut untuk menyiksa Fir'aun beserta kaumnya. Akhirnya apa? Tenggelam itu Fir'aun itu. CS. Kenapa? Sebab kok mereka ditenggelamkan? Bi'annahum, sebab dengan sesungguhnya mereka itu kadzabu. Mendustakan mereka lah ini. Biayatina, dengan ayat-ayatku, yaitu yang 9 itu. Itu semuanya digorohno. Sampai terakhir yang tidak bisa minta maaf lagi. Lah Musa juga tidak bisa ada kesempatan minta kepada Allah untuk itu, saking welase Musa itu terhadap kaum. Sampai bolak-balik. Sampai ping 9 itu loh. Kan ping 10 tenggelam itu sudah. Kenapa? Ya nek dikai kesempatan lagi Musa doa lagi itu untuk keselamatan kaumnya Fir'aun itu. Tapi oleh Allah wis entek wis batas kesabaran Allah. Ya Musa seperti itulah, Allah sendiri yang disakiti itu. Karena agama ini bukan agamanya siapa-siapa, agamanya Allah. Kita juga gitu melaksanakan agama ini ya. Perkara mereka dolim atau gimana, mau ada Allah di belakang kita. Ya terserah Allah bagaimana. Gitu. Jadi kalau melihat sejarah seperti ini, kita melaksanakan agama itu bagaimanapun bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah gitu loh. Itu pelajaran itu. Pelajaran yang sangat langka, tidak ditemukan di mana-mana kecuali harus ngaji kitab sucinya Allah ini, Al-Qur'an ini. Juga kamu pernah tidak mendapatkan pendidikan seperti ini kecuali harus lewat pendidikan Allah sendiri, yaitu lewat wahyunya. Wakanu, dan mereka ada mereka anha dari ayat itu ghafilin, orang-orang yang lupa, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat itu.
Tidak mau, wafilin itu lupa itu maksudnya ingkar. Ingkar itu ya tidak mau. Nah, suruh iman itu tidak mau. Suruh percaya itu tidak memperdulikan. Siapa itu cerita dianggap angin lalu, dianggap ceritanya anak kecil atau gimana. Wa aurasna dan mewariskan aku Allah al-qauma pada kaum. Itu. Akhirnya wariskan. Allah wariskan pada kaum yaitu alladzina orang-orang kanu yang ada mereka itu yustad'afuna direndahkan mereka, dilemahkan mereka. Akhirnya aku wariskan bumi itu kepada kaum yang mana mereka itu direndahkan. Wong sing dhaif, wong kang lemah, wong kang gembel-gembel nggo cara wong donya iki wis ora duwe dapuan apa-apa, rakyat kecil lah. Masyariqul ardi di timurnya bumi, yaitu bumi Baitul Maqdis, Palestina, Ardun, dan Mesir. Itu tafsirnya seperti itu. Jadi timurnya bumi itu bumi Baitul Maqdis, Palestina, Ardun, Ardan, dan Mesir. Nah itu. Ini yang diwarisi saat itu. Orang-orang yang nempat di bumi Baitul Maqdis, Palestina, Ardan, Mesir, wa maghribaha dan baratnya bumi. Allati bumi barokna yang memberi barokah aku Allah pihak dalam bumi. Yaitu sebagian bumi itu ada airnya dan ada pohon-pohonnya, buah-buahnya. Iku ndiono bumi wis ana banyune. Tumbuh-tumbuhan ya bisa tumbuh, ditanduri ya rujuk. Itu berarti barokah itu juga. Bumi itu barokah. Seperti tanah yang kita miliki, 2 rumah ini. Tandurono kembang yang merujuk kembang. Saiki apa meneh ana udan kaya ngene kuwi. Lah ini barokah. Selagi bisa ditanami merujuk tanam. Semua bukan kembang saja, apa yang ditanam juga akan tumbuh. Nah itu namanya bumi sudah penuh dengan barokah. Jadi ukuran barokah itu bumi itu dimanfaatkan bisa berguna, akan tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Watamat dan telah sempurna apa kalimatur rabbika, kata-kata dari Tuhanmu al-husna yang baik. Kalimah dari Tuhanmu yang baik rupanya apa? Surga kalau mati. Kalau di dunia bin nusroh dapat pertolongan. Urip iku nek berjuang ning jero agama. Kalau agama ini lancar sebab kamu, sebab kita. Maka kita akan dapat 2 itu. Mati sewaktu-waktu akan dibalas surga. Sebelum mati di dunianya dia dapat pertolongan. Pertolongan apa? Ya macam-macam pertolongan. Yang menyenangkan terhadap kehidupan kita. Yang disebut urithumuha bima kuntum ta'malun. Nah, sempurnalah kata-kata kalimat dari Tuhanmu yang baik, yaitu kemenangan ala Bani Israel. Lah ini atas Bani Israel. Nah, Bani Israel ini sudah dinas seperti itu. Sudah dapat janji Allah. Yaitu di dalam firman Allah itu kan ada itu. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Surat Qasas itu. Itu aku mengharapkan memberi anugerah terhadap orang-orang yang dilemahkan di dalam bumi saat itu Bani Israel. Kan dilemahkan jadikan budak oleh Fir'aun. Dan aku jadikan mereka itu setelah itu beberapa pimpinan-pimpinan, imam-imam. Dan ku jadikan mereka itu sebagai ahli waris yaitu bumi Mesir itu. Itu surat Qasas ada di situ. Penjelasannya surat Qasas seperti itu. Sajane ya zaman itu Bani Israel iki wong sabar-sabar, wong apik-apik saat itu dikendalikan oleh Nabi
Musa, dipimpin oleh Nabi Musa. Ala Bani Israil bima sabaru. Wah ini sebab sabar mereka atas cobaan, bisa netepi Islam saat itu bersama Nabi Musa dan Harun, itu menetapi agamanya Musa dan Harun, dan sabar terhadap bencana-bencana atau cobaan yang diberlakukan oleh Fir'aun CS, itu sabar, dia tidak akan keluar dari agama mereka. Ya, pada gilirannya mereka dinilai oleh Allah saat itu, bima sabaru, saat itu, karena sabarnya diberi pertolongan oleh Allah. Kita juga begitu, sama. Wujudnya pertolongan Allah itu terhadap umat siapapun sama sebenarnya. Sebab tidak mendustakan, sebab sabar, sebab berjuang dan tawakal, itu garisnya Allah seperti itu. Siapa yang melakukan dalam garis-garis Allah, itu dia akan dapat pertolongan. Pada saat hidupnya diberi pertolongan. Wadammarnahum, dan merusak aku Allah. Nah, itu kan. Aku merusak makana apa-apa. Pada apa-apa karena yang ada siapa apa ma itu apa kalimatnya. Yasna'u, yang berbuat siapa Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya Fir'aun. Aku rusak apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Yaitu saat itu Nabi Musa Fir'aun dan kaumnya itu, malak-malaknya itu membuat gedung-gedung tinggi di Mesir itu. Dan beberapa kota. Di Mesir itu dibuat kota-kota. Piramid-piramid itu dibuat seperti itu. Dihancurkan oleh Allah. Sebab itu buatan made in Fir'aun CS. Yang ada kaitannya Fir'aun dan kaumnya dihancurkan oleh Allah. Baik rumah-rumah yang tinggi, kusur. Kusur itu kata-kata yasna'u Fir'aun. Apa rumah yang tinggi dan mewah, kota-kota indah, wisata-wisata yang bagus, dihancurkan oleh Allah. Wama, dan apa-apa kanu yang ada mereka Fir'aun CS itu ya risuna, membuat anjang-anjang mereka. Membuat anjang-anjang itu dari pohon-pohon kurma yang mereka bangun itu indah sekali. Ada usus itu di suatu kota, isinya kota itu dibuat tanaman buah kurma begitu bagusnya, indah, dibuat anjang-anjang. Ya risun itu maknanya anjang-anjang mereka. Dibangun anjang-anjang, rumah-rumahan, ada kurma, ada anggur, seperti itu. Di kota itu, seluruh kota itu penuh. Nah ini dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah, gara-gara apa? Ini adalah buatan Fir'aun CS. Maka tidak disisakan oleh Allah. Baik kota-kotanya, rumah-rumah yang tinggi, ataupun bunga-bunga yang mereka bangun, wisata-wisata yang indah di Mesir, karena ada hubungannya dengan orang kafir, Fir'aun CS dihancurkan oleh Allah. Tidak disisakan. Itu yang disebut wadammarna. Jadi damir itu, dammarna itu artinya adalah hancur, kehancuran. Jenenge hancur itu binasa. Binasa itu apa? Tidak ada bekas. Umpama bangunannya tinggal reruntuhan saja. Nah, itulah cerita antara pejuang. Yang satunya pejuang Nabi Musa dan Nabi Harun ditolong oleh Allah. Sementara satunya adalah pecundang, yaitu pendusta terhadap agama Allah, yaitu Fir'aun CS. Maka cerita dua golongan ini kita ceritakan, bisa kita ambil simpulan yang ada di dalam itu. Pertama adalah dha'ful insan yudhiru inda nuzulil bala bihaitsu yabja'u ila Allah yad'uhu wa yadarra'u ilaihi wa inda raf'ihi aitsu yansa ma nazzala bihi wa ya'udu ila adatihi wa ma kana alaihi minasyirki wal ma'asi illa man amana wa amila shalihan fa innahu yakhruju min dairatil dhu'fi aitsu yasbiru indal bala wa yashkuru indan ni'ama. Ini pelajaran banget ini.
Lemahnya manusia ketika tampaknya, ketika turun cobaan. Coba, contohnya apa? Sekarang ini turun corona, ada orang kuat itu? Tidak ada, semuanya. Karena yang dihadapi gaib. Hanya Allah yang tahu. Makanya kita DP-DP aja. Jadi saya ulangi, lemahnya manusia yaitu sangat tampak ketika turunnya cobaan yang sekiranya dia itu kebatan menuju pada Allah Ta'ala berdoa, ya do'uhu, dan DP kepada Allah, nah itu kelihatannya manusia seperti itu lemahnya. Dan ketika dihilangkannya cobaan, sekiranya dia itu melupakan terhadap apa yang Allah turunkan, malah mengulangi kembali lagi kepada kebiasaan, yaitu mereka melakukan kemusyrikan, kemaksiatan, kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Maka sungguhnya orang iman itu keluar dari daerah kedoifan, kelemahan, yang mana sekiranya dia itu sabar ketika kena cobaan dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itu orang iman. Dia syukurono, kita bisa ibadah, bisa dalam keadaan aman, tenang, lapar juga bisa makan, sumuk bisa apa istilahnya mandi, habis pekerjaan kita bisa seperti itu. Sebenarnya nikmat yang perlu kita ulang, ingat supaya bisa bersyukur. Ingat ini. Orang itu lemah piye? Ya memang semua, entah iman entah tidak. Kalau dapat cobaan pasti lemah semua. Kalau orang iman bedanya mengadu kepada Allah. Itulah. Yang kedua, sababul adab bidunya wal akhirah at-taqdi bi ayatillah bi adamil iman wal amal biha wal ghafla anha haitsu la yatadabbar wa la yufakkiru fiha wa bima nazalat li ajlih. Nah, ini yang kedua ini juga sangat berharga sekali. Sebab siksa itu baik di dunia dan akhirat adalah penyebabnya apa? At-taqdib, yaitu mendustakan dengan ayat-ayat Allah dengan tidak adanya percaya, iman, dan beramal dengan ayat-ayat Allah itu. Iki wis gede kabeh nek salat iku 5 waktu. Subuh ya ana waktune. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ditentukan waktunya. Ya subuh ya waktu subuh. Ya subuh digelen dohor dieleni ngasar. Asar munyer akhirnya. Enggak sholat, yaitu sholat kayak terawih. Itu enggak benar itu. Sholat tepat waktunya. Jadi singkirkan kepentingan selain sholat itu. Usaha. Ini usaha. Ya, namanya kita itu manusia lemah. Ya harus kita ketahui kelemahan kita ini ya kalau sudah diusahakan ya pasti akan hilang kelemahan-kelemahan itu. Dan lupa terhadap ayat-ayat itu. Yang mana sekiranya tidak pernah berpikir, berangan-angan, tidak berpikir tentang ayat. Dan apa-apa yang turun dari ayat itu karena arah daripada ayat tersebut. Jadi ya begitu ayat ini kenapa ada corona seperti ini, karpe kon merenung kan dikai waktu dawa 2 tahun maksudnya kon berpikir oh iki coba ibadah wes tak sing kalau sholat asar sebelum asar 4 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat contohnya kecil itu. Kalau sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, maghrib sebelum 2, setelah maghrib itu 6. Umpama itu kesibukan kita diarahkan ke situ. Ya akhirnya oleh Allah itu diringankan. Kita tidak terlalu berpikirkan apa yang ada. Itu namanya wabima la yufakiru biha wabima nazalat li ajli. Jadi kita tidak terlalu berpikir dengan apa yang Allah turunkan itu. Allah turunkan itu. Tidak terlalu berpikir itu. Ini maknanya yang dimaksud seperti itu. Yang ketiga terakhir madzahiru qudratillah. Tampaknya kekuasaan Allah. Wasadiqu wa'dihi dan benarnya janji Allah.
Wa azimu minnatihi, dan agungnya anugerah Allah ala khalqi, atas makhluknya. Wa husnu tadbirihi fihim, dan baiknya pengaturan Allah terhadap makhluk itu. Allah itu bagus sekali dalam mengatur. Fasubhanahu man ilahun alimun hakim, maka maha suci Allah, min ilahin alimin hakim, dari Tuhan yang sangat mengetahui dan sangat menghukumi. Raufir rahimin, yaitu termasuk Allah yang sangat kasih sayang dan belas kasih. Jadi apapun yang turun pada kita, apakah itu cobaan atau nikmat, ya semuanya itu Allah yang atur. Ya kalau dapat nikmat ya kita bersyukur. Kalau dapat cobaan ya harus sabar. Kalau dapat rezeki ya kita bersyukur. Tadi ada 4 itu. Wakun ala alaihi syakuro, wakun ala balaihi saburo. Ono sira marang nikmat syukuro, ono sira marang coba sabaro. Jadi ya sabar seperti ini. Artinya sabar itu ya kembali kepada apa kata Allah. Jadi ya termasuk mengikuti perintah-perintah orang tua yang tidak maksiat. Selamat itu benar, maka perintah orang tua itu sama seperti perintahnya Allah, wajib kita ikuti. Kadang dapat nikmat, syukur. Dapat rezeki, infak atau zakat. Kalau dapat cobaan, sabar. Dapatan kita melakukan kesalahan, taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya kita bisa ngambil semua hikmah yang disampaikan oleh Allah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.